Haleluya, yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya belum dengar suara shalom. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh kembali berkumpul, di mana kita boleh memasuki akhir dari bulan-bulan Maret ini. Kita tetap bersyukur karena Tuhan boleh tetap terus menyatukan kita bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan namanya. Di kesempatan ini saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh sama-sama yuk mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke dalam ibadah. Kita boleh mengundang Tuhan untuk boleh masuk ke dalam setiap hati kita, menaikkan segala ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita atas segala pertolongan yang boleh Tuhan berikan kepada hidup kita. Dan boleh bersyukur apapun yang boleh terjadi sepanjang hari-hari di kebelakang kemarin, kita tetap terus bersama dengan Tuhan. Dan hingga saat ini kita tetap kuat dan teguh berpegang pada Tuhan, dan kita boleh menjalani hari-hari ke depannya bersama dengan Tuhan saja. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita boleh mempersiapkan hati kita, dan kita boleh menaikkan pujian, kita boleh menaikkan sembah kita boleh katakan betapa kami boleh berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu amat mengasihi kami, Engkau amat mencintai kami ya Bapa. Dan kami boleh bersyukur atas segalanya ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, biarlah harum Kau dengar ya Bapa, dan menjadi suatu kebanggaan yang boleh kami miliki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yes Tuhan, ini kerinduan kami ya Bapa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi kami Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Dan ini boleh kami sampaikan ya Bapa, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yes, Tuhan, kami mau Kau pakai setiap hidup kami ya Tuhan. Dan kami boleh bersyukur ya Bapa. Kembali lagi kita bolehkan pujian kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini ya Bapa persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dan kita boleh serukan sekali lagi, boleh katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku ya Tuhan, pakailah hidupku
sebagai alatmu. Seumur hidup pakailah hidup kami, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku, oh Yesus, kami bersyukur karena Kau baik Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, pertolongan-Mu Bapa dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, karena Kau baik, Kau Allah yang ajaib di dalam hidup ini. Terima kasih, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya kepadamu kami naikkan pujian, kami mau sembah-Mu. Hanya Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segalanya. Kami boleh bersyukur Tuhan, karena Engkau yang boleh berikan segalanya dalam hidup kami. Dan kalau kami boleh berkumpul saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami mau maksimalkan segala yang telah Engkau berikan kepada kami melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Walaupun banyak boleh hal terjadi Tuhan, kami tapi yakin Engkau yang boleh tetap memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Engkau yang tetap memberikan penghiburan kepada kami ya Bapa. Dan kami boleh pegang teguh tangan-Mu Tuhan. Kami yakin ke depan kami mampu menjalani segalanya ya Bapa. Dan biarlah kami boleh rasakan Tuhan, kalau bersama Engkau kami boleh memperoleh damai ya Bapa. Tiada satu pun, tiada seorang pun dapat menghibur atau menolong kami Tuhan. Hanya Engkau saja Yesus yang selalu menjadi jawaban dalam hidup kami ya Bapa. Dan boleh sama-sama kita boleh katakan, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Kita boleh katakan, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia kita boleh damai,
bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita boleh naikkan pujian ini. Kita boleh katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Engkau, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Boleh kita yakini dan percaya, hanya Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh yakini hanya Engkau yang menjadi jawaban hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi penghibur dan penolong kami. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau boleh berikan kesempatan kami untuk berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik hanya kepadamu saja. Dan di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk terlebih dahulu. Kita boleh bersyukur karena Tuhan begitu baik, dan kita boleh sambut Dia sebagai Raja kita, amin. Dan boleh sama-sama kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan, mari kita sambut Sang Raja. Kita boleh muliakan nama Tuhan hari ini, dan kita boleh tinggikan Dia. Mari sama-sama kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yes, kita boleh puji Dia, kita boleh tinggikan Dia, sebab hanya Yesus saja Raja di atas segala raja. Dan kita boleh sambut Dia hari ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, sebab hanya Dia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Bapak Ibu yakin kalau Tuhan kita Allah yang hebat, amin. Kalau yakin dan percaya, saya boleh sekali lagi ajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan sama-sama kita boleh katakan puji Hosana buat Tuhan kita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, yes, kita boleh puji Dia. Puji Hosana, Puji Hosana, mulia. Biar tambah seru, sembari kita boleh bergoyang ya. Puji Hosana, tangannya boleh diangkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh puji Tuhan kita. Puji, boleh kita gerakkan badan kita buat Tuhan kita. Yes, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Yes, kita boleh puji dengan sukacita. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara boleh ditengok kanan kirinya, kasih senyum lebar. Sama-sama kita boleh katakan, mari sama-sama kita bersukacita hari ini. Boleh dikasih salam yang hangat. Dan kita boleh katakan, mari sama-sama kita boleh menyerukan nama Tuhan Yesus hari ini. Dan kita boleh bangkit bersama-sama hari ini untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, kita boleh katakan, bangkit serukan nama Yesus. Sama-sama kita boleh bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita boleh kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Tuhan. Sama-sama kita boleh serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yes, hanya nama Yesus yang menjadi kekuatan hidup kita. Dia menjadi menara dan kota benteng yang teguh. Kita yakin dan percaya Dia boleh kalahkan semua masalah dalam hidup kita. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita boleh buang iblis gemetar. Yes, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita boleh serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Saya boleh dengar Bapak Ibu Saudara saja boleh katakan nama Yesus. Asik. Hanya Yesus menarik kuat kita.
saya yakin dan percaya nama Yesus kalahkan semua Ya. musuh. nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Yes, hanya Yesus di atas segalanya. Amin. Kita boleh tetap bersorak buat Tuhan kita. Dan saya yakin dan percaya Yesus yang menjadi pedoman hidup kita. Dan kita boleh katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekarang kita boleh serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas jalan nama. Yesus nama, Yesus nama di atas jalan nama. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas jalan nama. Yes. Saya boleh percaya Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Dan tiba saatnya kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Untuk yang bertugas membagikan kantong persembahan, kami persilakan waktu dan tempat. Dan sembari kita mempersiapkan persembahan, kita boleh sama-sama kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada setiap kami hingga saat ini ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat dipergunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita boleh katakan, adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya boleh minta Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh undang Dia, kita boleh buka lebar-lebar pintu hati kita, agar setiap firman yang boleh kita dengar dapat kita mengerti. Dan kita boleh terhubung hanya kepada Tuhan saja saat ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu yang layakkan seluruh hidup kami ya Bapa. Dan kami boleh terhubung hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kau yang mampukan kami Tuhan, Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi Bang. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami boleh terhubung ya Bap. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
terhubung dengan. Yes, kami mau selalu terhubung denganmu saja ya Bapa. Selalu. Dan biarlah setiap hidup kami boleh melekat di hati-Mu ya Tuhan. Sebab hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup ini ya Tuhan. Kami boleh terhubung ya oh Yesus, selalu melekat di hati-Mu. Kepada hamba-Nya kamu firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari kita bersama-sama. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung. Beri angkat tanganmu, berikan dengan pujian ini. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Merasakan hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Kau yang lawan kami, Kau yang jamah kami Tuhan. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Bila kuasa Roh Kudus melawat kuasa setiap kami Tuhan, bila kuasa-Mu yang melawat kuasa setiap kami, kami rindu Tuhan kuasa firman-Mu yang melawat kuasa setiap kami. Oh Tuhan, tolong kami. Oh, beri jamah lawat kami Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Haleluya. Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang jamah kami, Tuhan yang lawat kami. Seperti pujian yang kami menaikkan Tuhan, kami mau terhubung dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami mencari apa yang kami cari dalam dunia ini, tapi kami gak menemukan pengharapan Tuhan. Kami gak menemukan kepastian. Semuanya hampa yang kami boleh rasakan. Tapi ketika kami duduk di tempat ini Tuhan, kami tahu Tuhan bukan hanya Tuhan, tapi Tuhan yang menyelamatkan dalam hidup kami. Tuhan yang bukan hanya mati, tapi Tuhan yang bangkit dan memberikan keselamatan buat hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama ada tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh lawat, Tuhan yang boleh jamah buat setiap kami. Jangan pernah lalukan kami Tuhan, tapi Tuhan yang tangkap kami Tuhan.
dari bangku, dari depan sampai ke belakang. Tuhan yang proteksi buat setiap kami, supaya kami fokus mendengar firman-Mu, untuk kami boleh dibekali oleh firman-Mu. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi dasar dalam iman kami. Dan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada tempat ini. Mungkin banyak bangku yang kosong, mungkin saatnya ada jemaat yang liburan. Puji Tuhan, kita tetap jaga kota Bekasi Bapak Ibu, karena kita gak kemana-mana. Mungkin kalau ada yang kemana-mana, kita doakan pulang dengan keadaan baik, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang terakhir ada oleh-oleh, begitu kan? Iya, karena banyak orang ketika berpergian saudara, yang selalu dinantikan adalah apa? Oleh-oleh. Bilang sama kanan kirimu, kalau pergi jangan lupa saya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Apalagi yang di rumah ada parcel, boleh dibagi kepada apa? Sebelah kanan kirinya. Begitu saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini ada satu hal yang menarik untuk kita boleh belajar bersama-sama tentang kedatangan Kristus kembali. Ini menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita, khususnya Gereja Betel Indonesia memberikan satu tema di mana kita akan belajar tentang keselamatan saudara. Yaitu kita akan bicara tentang kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi semua belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah salah satu firman Tuhan dikutip dalam Matius 24 ayat 6 sampai yang ke-7, yang menyarankan bahwa apa? Akan ada satu masa di mana akan ada terjadi peperangan saudara. Bahkan kalau hari-hari ini kita boleh mendengar berita di mana-mana bahwa akan ada namanya perang dunia ketiga saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, apakah itu menjadi satu ketakutan dalam kehidupan kita? Tentunya ketika kita memahami akan firman Tuhan, kita akan berkata bahwa apa? Bahwa kita nggak perlu takut saudara. Karena apa? Ini adalah satu pewahyuan yang Tuhan berikan. Bahkan ada namanya kelaparan, akan namanya peperangan, akan namanya orang benci satu dengan yang lain saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, bahkan dalam Wahyu 22 saudara, kita buka dalam Wahyu 22 saudara, di mana dikatakan Wahyu 22 ayat 12 sampai yang ke-13 saudara. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah ketemu, katakan amin. Wahyu 22 ayat 12 sampai ke-13, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan datang segera saudara. Kalau saya melihat dalam kisah-kisah para rasul saudara, di mana dikatakan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu pergi, Yesus itu naik ke surga, dan dia akan sama datang seperti apa? Dia naik ke surga saudara. Bapak Ibu yang saya katakan dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai ke-13. Sesungguhnya aku akan datang segera. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin kita nggak akan pernah tahu bagaimana apa kedatangan Yesus kedua kali. Kita nggak akan pernah tahu kapan waktunya saudara. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk kita mendengar kembali akan firman Tuhan. Di mana dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dan Tuhan sampaikan, aku akan datang segera saudara.
Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat ketika COVID-19 mulai melanda dunia, saudara. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah hari terakhir, saudara. Karena banyak orang boleh meninggal, banyak orang boleh sakit gara-gara apa? Penyakit COVID, saudara. Banyak di antara kita mungkin pernah juga mengalami sakit COVID, saudara. Dan saya pun juga pernah mengalami COVID. Tetapi kita beruntung, kita bersyukur. Oleh karena anugerah Tuhan kita boleh melewati masa itu, saudara. Banyak orang pada saat itu berpikir inilah kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu. Ternyata saudara, kita boleh dianugerahkan untuk melihat bahwa apa? Bahwa anugerah itu terus ada dalam kehidupan kita untuk kita melihat bahwa apa? Ada firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan bahwa aku akan datang segera. Dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut apa? Perbuatannya, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan mau sampaikan. Berdengan dengan keselamatan, bersenaan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, Tuhan ingatkan. Bahwa akan apa? Bahwa aku akan membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya, saudara. Jadi saudara yang saya kasihi, kalau hari ini kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenaan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membayar upahnya sesuai dengan apa yang kita lakukan, supaya itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana Pak dengan orang-orang yang melakukan kejahatan? Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan pembunuhan? Kok kenapa nggak Tuhan matikan saja, saudara? Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita boleh lihat berita hari-hari ini, berita-berita yang mengkhawatirkan, betul? Betul, saudara. Banyak berita-berita yang apa? Menakutkan. Mungkin kita berpikir, kenapa Pak Pendeta kalau Tuhan itu berkuasa tidak mematikan orang-orang yang melakukan dosa itu, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan mau supaya mereka juga percaya dan menerima keselamatan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kita sebagai manusia. Yang berkati katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, dalam Matius tadi dikatakan, di mana kamu akan mendengar deru perang. Kabar-kabar tentang perang. Bapak Ibu, kita boleh lihat perang boleh terjadi di mana-mana, saudara. Boleh mengkhawatirkan, perekonomian juga berimbas, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, inilah sebagai tanda-tanda bagaimana apa? Akan kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kali, Bapak Ibu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, sebelum saya berdiri di tempat ini, saudara. Di hari kemarin kita boleh melihat ada gempa bumi. Ya, sebesar 7,7 skala Richter, saudara, yang melanda Myanmar, Thailand, dan China, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, dan sampai pagi hari ini saya boleh mendengar ada ribuan orang meninggal dan tertimbun oleh bangunan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi satu hal yang baik tentunya dalam kehidupan kita. Untuk mempercayakan bahwa apa? Ada tanda-tanda bahwa Yesus itu akan datang kedua kali, saudara. Dan menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita, bukan hanya kita ini hanya mendengar, saudara. Tapi mari kita boleh melihat sekitar kita bahwa ada tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita bersiap-siap. Mari kita berjaga-jaga. Supaya apa? Ketika nanti Tuhan datang kedua kali, saudara, kita sebagai mempelai yang siap untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan juga menyampaikan, saudara, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai yang keempat, saudara. Di mana dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murka
ketat dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, para ilmuwan sedang memperhitungkan saudara, bahwa hari-hari ini dunia itu udah semakin tua. Bahkan mereka menyebut ada namanya Doomsday Clock, saudara. Di mana para ilmuwan ini menganggap bahwa apa? Inilah satu percepatan waktu di mana apa? Di mana Tuhan itu akan datang lebih cepat dari apa? Dari waktu yang sudah ditentukan, saudara. Dan ilmuwan ini menganggap bahwa apa? Jam kiamat 2025 ini menjadi apa? Lebih cepat 89 detik, saudara. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, menganggap bahwa apa? Inilah para ilmuwan yang menganggap bahwa jam kiamat ini berubah. Karena ada satu percepatan, ada namanya apa? Ada namanya globalisasi yang ada di seluruh dunia, saudara. Dan menganggap bahwa ada percepatan 89 detik, saudara, akan kedatangan Tuhan. Ini adalah para ilmuwan. Ini adalah para tokoh-tokoh yang menganggap bahwa apa? Bahwa kedatangan Tuhan itu akan datang lebih cepat, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi, kita percaya bahwa hanya firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana kita bisa mengetahui, saudara, bahwa apa? Bahwa Kristus itu akan datang untuk yang kedua kali, saudara. Saya akan memberikan beberapa tanda kedatangan Kristus kembali, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih, akan munculnya kesesatan. Ada begitu pengajar-pengajar palsu yang selalu giat melakukan aksinya, saudara. Mungkin kalau kita melihat di beberapa gereja, mungkin kita melihat ada beberapa orang yang suka apa? Mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat, mengajarkan palsu, saudara. Tetapi mari kita kembali kepada apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi dasar dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya kita di gereja, tetapi dengarlah firman Tuhan ketika engkau ada di rumah, saudara. Karena suatu ketika kita nggak akan pernah bisa pegang firman Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya pernah membaca sebuah artikel yang ada di China, saudara. Di mana kegerakan kekristenan yang ada di China itu tidak seperti apa yang kita alami sekarang, saudara. Mereka begitu sulit untuk mereka menemukan Alkitab, Bapak Ibu. Mereka membagikan Alkitab melalui balon udara, melalui misionaris-misionaris yang bergerilya untuk membagikan firman, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menemukan Alkitab. Tetapi mereka berbagi Alkitab dengan apa? Dengan saudara-saudara seiman. Melalui apa? Lembaran-lembaran kertas Alkitab, saudara, mereka berbagi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih, ini akan lebih merepotkan kita tentunya ketika kita ini tidak pernah membaca Alkitab, saudara. Dan dengar Bapak Ibu yang saya kasih, pengajar-pengajar palsu kesesatan itu bisa muncul dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, saudara. Jadi saudara yang saya kasih, ketika banyak pengajar-pengajar palsu, ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan, Bapak Ibu boleh tangkis bahwa itu bukan benar. Tetapi yang benar adalah firman Tuhan, saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Bahkan hari-hari ini banyak kesesatan, saudara. Kesesatan selalu menggunakan cara-cara mirip yang dibuat hampir sama. Sesuai dengan apa? Dengan aslinya, saudara. Kita diminta untuk kita apa? Waspada, saudara. Jadi bukan hanya orang yang selalu bilang waspadalah, waspadalah. Tetapi kita belajar bersama-sama bahwa apa? Kita juga harus waspada. Dalam Matius 24 ayat 6 sampai yang ke-8, Bapak Ibu. Dikatakan engkau akan mendengar bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah engkau gelisah. Karena semua ini harus terjadi, tetapi kesudahannya belumlah tiba.
Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah sebagai tanda di mana apa? Akan datangnya Kristus untuk kedua kali, saudara. Akan munculnya kesesatan di antara kita. Akan munculnya pengajaran-pengajaran palsu yang menganggap bahwa nanti Tuhan akan datang. Bahkan tahun 2021 atau 2020 Tuhan sudah banyak orang memprediksikan bahwa apa? Tuhan akan datang kedua kali. Melalui apa? Melalui COVID, saudara. Ternyata Tuhan juga belum datang. Karena Tuhan sampaikan bahwa pencuri pun itu tidak akan tahu kapan saya akan kembali, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita untuk kita belajar bersama-sama tentang firman. Dan yang kedua, saudara, tanda-tanda kedatangan Yesus untuk yang kedua kali, di mana akan munculnya kemurtatan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kata murtad atau apostasi, saudara, berarti menjauh atau meninggalkan. Artinya, saudara, ini adalah pembelotan kepada apa? Kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh hari-hari ini lihat, saudara, banyak di TikTok, banyak di Facebook, banyak di IG, saudara, ataupun di YouTube, Bapak Ibu, yang dimana apa? Membicarakan tentang bagaimana orang itu apa? Meninggalkan Tuhan, saudara. Bahkan banyak artis-artis terkenal pun juga meninggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara pingin hidup nyaman, saudara. Pingin merasa diterima oleh orang lain. Dia meninggalkan Tuhan. Tetapi inilah menjadi satu tanda bagaimana muncul kemurtatan di antara kita, saudara. Orang percaya yang dulu di gereja, orang percaya yang dulu mengenal pelayanan, orang yang dahulu dibaptis secara selam, dia meninggalkan Tuhan, saudara. Dan ini yang terjadi. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak muda, ya kan, jangan pernah salah dalam pergaulan, karena Tuhan sampaikan pergaulan-pergaulan yang buruk itu merusak apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi satu isyarat tentunya buat kita sebagai apa? Sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus membatasi bahwa setiap anak-anak untuk mengenal Tuhan dalam hidupnya. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, anak-anak mendapatkan informasi jauh dari apa? Dari firman Tuhan. Mereka dapat informasi dari IG, TikTok, ya kan? Dari Facebook dan manapun, saudara. Tetapi mereka harus dibatasi. Dan mereka harus mengenal akan firman, saudara. Karena hari-hari ini dunia semakin jahat, Bapak Ibu. Ingat bahwa ini adalah waktunya Tuhan untuk datang yang kedua kali. Banyak kemurtatan yang terjadi. Banyak di antara kita yang kita boleh lihat yang dulunya ke gereja. Sekarang apa? Sudah tidak ke gereja lagi, saudara. Karena apa? Beberapa alasan. Mereka memilih karena apa? Meninggalkan Tuhan karena uang, jabatan, pasangan hidup. Orang-orang pergi meninggalkan apa? Meninggalkan kebenaran, Bapak Ibu yang saya kasih. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita belajar bersama-sama tentang apa? Tentang kebenaran ini. Karena banyak orang murtad itu karena jabatan, saudara. Kalau kamu nggak tinggalkan Tuhan, kamu nggak akan mendapatkan jabatan. Tapi saudara, mari kita belajar sama-sama untuk saya apa? Berpikir bahwa apa? Semua karena anugerah Tuhan. Kita nggak dapatkan jabatan tertentu, nggak apa-apa. Tetapi apa? Jangan sampai jual Yesus. Gara-gara apa? Sebuah jabatan, Bapak Ibu. Tapi kita berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen tetap memegang teguh janji Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, orang tidak akan lagi memegang imannya sebagai sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Karena menganggap apa? Saya lebih membutuhkan apa? Membutuhkan uang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam 2 minggu, 1 minggu ini begitu banyak media sosial, ya kan, memberitakan, memviralkan banyak artis-artis yang dulu
mengenal Tuhan akhirnya berpindah. Salah satunya karena apa? Karena dia butuh uang dan pasangan hidup saudara. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, ayo kita gerakkan hidup kita saudara. Untuk kita juga menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan, mengingatkan kepada banyak orang. Untuk kita boleh tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih, mari kita belajar bersama-sama saudara. Di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan karena kedurhakaan akan bertambah banyak, kasih banyak orang akan menjadi apa? Dingin saudara. Inilah sebagai tanda akhir zaman, tanda kedatangan Kristus Yesus kedua kali. Karena kedurhakaan dan akan bertambah banyak saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, harus kita memulai dari hidup keluarga kita saudara. Bapak Ibu kalau mendengar firman Tuhan ini, bahkan mendengar ayat-ayat yang di kitab Wahyu saudara. Di situ Tuhan jelaskan bahwa sangkakala itu akan apa? Akan berbunyi saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, mari belajar sama-sama. Bahwa karena kedurhakaan akan bertambah banyak, kasih banyak orang akan menjadi dingin saudara. Apakah kasihmu kepada orang lain menjadi dingin saudara? Ini menjadi satu tanda bahwa apa? Bahwa inilah masa-masa akhir di mana Tuhan akan datang kedua kali saudara. Dan yang ketiga dan yang terakhir saudara, munculnya roh antikristus saudara. Tanda lain adalah akan muncul seseorang antikristus saudara. Dia nggak percaya kepada Kristus. Yang dulunya dia adalah seorang yang mengenal Kristus. Tetapi dia menjadi pendurhaka saudara. Yang akan menuntut dirinya apa? Disembah sebagai Allah. Dan ini menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Bahwanya orang percaya mengenal Kristus. Tetapi dia menjadi durhaka meninggalkan Tuhan. Karena dia menganggap bahwa aku bisa menjadi sama seperti apa? Seperti Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita juga belajar hari-hari ini bahwa banyak ajaran-ajaran palsu. Banyak orang mengkultuskan bahwa dia adalah sebagai Mesias saudara. Di mana dia bisa menyembuhkan, memulihkan, memberikan mukjizat saudara. Dan ini terjadi di hari-hari ini. Bapak Ibu boleh buka Alkitab, Bapak Ibu boleh buka media sosial, lihat perkembangan zaman hari-hari ini. Yang dimana apa? Mengkhawatirkan, menakutkan. Banyak orang percaya kepada seseorang karena dia bisa menyembuhkan. Dia bisa percaya kepada pengajaran karena dianggap pengajarannya adalah mengajarkan satu kemakmuran. Banyak orang percaya dan menjadi pengikut karena apa? Karena kita bisa ngikut dia, bisa mengalami kesuksesan dalam hidupnya saudara. Tetapi ini kan berbalik kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan, Yesus sendiri pun mengajarkan tidak akan mengalami apa? Kemakmuran dalam hidupnya saudara. Tetapi pikul apa? Salib saudara. Dan ini menjadi satu prioritas dalam kehidupan kita untuk kita apa? Mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita ini dalam apa? Pergumulan, permasalahan, bahkan penderitaan pun dalam hidup kita saudara. Itu adalah salah satu yang kita kerjakan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita saudara. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Matius 24 ayat 4 sampai yang kelima dikatakan. Yesus menjawab pada mereka, waspadalah agar jangan seorang pun menipumu. Karena banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan mereka akan menipu banyak orang, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, harus kita belajar melihat bahwa siapa Kristus. Siapa orang yang ada di sekitar kita, saudara. Kita belajar satu dengan yang lain. Karena banyak akan kesesatan-kesesatan, saudara, di dunia ini. Tapi mari kita belajar memahami akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Mari kita belajar, saudara.
Karena banyak orang di luar sana mengajarkan bahwa apa? Banyak kesesatan, kepalsuan. Bahkan kita akan membawa kepada kedurhakaan dan meninggalkan Kristus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita belajar sama-sama pagi hari ini. Bahwa apa? Bahwa Tuhan itu akan datang kedua kali, saudara. Dan saya percaya, setiap kita yang setia sampai akhir, saudara, itu akan bersama dengan Bapa di tata kemuliaan. Ini berkati katakan amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai yang ke-7, saudara. Saya akan meringkasnya. Di situ dikatakan, dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak akan menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakimi di akhir zaman, saudara. Saudara-saudaraku yang saya kasih, ini sebenarnya satu sesi yang harus diselesaikan kurang lebih dalam 6 bulan, saudara. Ketika saya belajar untuk eskatologi, belajar tentang keselamatan, itu membutuhkan waktu 1-2 semester, saudara. Tapi saya belajar untuk meringkasnya kurang lebih sekitar 25-30 menit, saudara. Saya percaya saya terbatas. Tapi ada Tuhan yang tidak pernah terbatas, saudara. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu boleh belajar kembali, merenungkan, memahami, dan belajar di rumah. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami apa? Kesesatan dalam kehidupan kita, saudara. Ini berkati katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Undang semua bangkit berdiri, saudara. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu, haleluya, dalam segenap jalanku, memuliakan. Buat pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, Tuhan, kepada jalan yang benar. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami tidak menghiraukan akan firman-Mu, bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, bahkan hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Tapi kami boleh mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami belajar bersama-sama. Untuk banyak orang di antara kami, Tuhan, mereka mungkin mengalami kesesatan dalam hidupnya. Tuhan yang pakai kami, Tuhan, untuk kami boleh belajar menyampaikan firman-Mu. Buat setiap mereka yang mengalami kesesatan dalam hidup, mereka boleh kembali kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kami mendengar firman-Mu. Kami belajar kembali, Tuhan, untuk kami merenungkan firman-Mu, bahwa akan datang kedua kali Kristus yang ada di awan-awan
menjemput kami sebagai orang percaya. Bapa yang baik, kiranya iman itu boleh tumbuh dalam hidup kami Tuhan, dan firman itu terus ada dalam hidup kami sampai kesudahan zaman ini berakhir. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, kiranya Tuhan yang boleh menyatakan kuasa-Mu yang ajaib untuk kami belajar bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu Tuhan hadir melawat memberkati jemaat Tuhan, untuk kami boleh belajar kembali akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia, tapi apa yang kami dengar bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami boleh dengar Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan. Kamu terbatas, tapi kamu punya Allah yang tidak pernah terbatas. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat kembali. Puji nama Tuhan, melalui firman-Nya kita boleh diberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Waktu dan tempat kami persilakan untuk membagikan kantong persembahan. Dan sekali lagi kita boleh naikkan pujian. Tanda hidupmu bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman sepekan di Minggu 30 Maret 2025. Terima kasih kepada Pendeta Setiawan. Tuhan Yesus memberkati pelayan dan keluarganya. Selanjutnya, terima kasih Shalom yang kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Amanda Safarina 28 Maret dan Ibu Marta Lim 30 Maret. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selanjutnya, Pelayan Ibadah Raya 6 April 2025, Worship Leader Ibu Marta, Singer 1 Bapak Hengki, Singer 2 Ibu Vina, Singer 3 Saudari Mariana, musik Bapak Yoda, Bapak Yosia dan Saudari Jessica, Aser keluarga Bapak Denny, pengumuman Bapak Samuel, LCD Saudari Desi, Perjamuan Kudus Bapak Joko dan saya sendiri Bapak Tobing. Selanjutnya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri sama-sama. Nanti yang ulang tahun bisa maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat. Kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana hari ini Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi, yaitu usia dari pendeta muda Marta. Kami tahu Tuhan, kalau hari ini boleh menghadap Kau dan boleh ada sampai dengan hari ini bukan karena keberuntungan, bukan karena kehebatannya, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertainya, menopang, dan juga selalu mendampinginya. Sehingga hari ini boleh menghadap Kau, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong dan menyertainya sampai dengan hari ini, secara khusus Engkau juga terus menyertainya, mendampinginya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan sukacita. Kiranya kasih Tuhan terus melanda di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya. Di hari-hari ke depan pun, hamba tahu Engkau tidak pernah meninggalkan. Terlebih lagi orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, perlengkapi terus dengan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan yang daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya nama Tuhan dimuliakan. Kalau Engkau sudah memanggilnya menjadi hamba-Mu, Engkau juga pasti akan memperlengkapinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati. Begitu juga dengan Amanda yang sudah Tuhan tambahkan usianya. Dimanapun hari ini Amanda berada, satu hal kami tahu, Engkau pun tidak pernah meninggalkannya. Kalau Engkau sudah menariknya, menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Engkau pasti akan memelihara, menolong, dan menyertainya sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan juga kepada kami, sehingga kami bersama-sama boleh datang kepadamu. Kami pun berterima kasih buat penyertaan Tuhan. 1 minggu sudah kami lalui lagi. Ini pun bukan karena kami hebat, bukan karena kami mengalami keberuntungan, tetapi karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Inilah ungkapan syukur kami. Sebab tanpa-Mu Tuhan, apapun menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau lawat setiap jemaat, apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya. Engkaulah menjadi satu-satunya jawaban, sumber kekuatan dan pertolongan baginya. Berkati setiap rumah tangga jemaat, berkati suami, istri, anak-anak, bahkan seisi rumah. Tuhan berkati. Kerinduan hamba di tengah-tengah hidup rumah tangga jemaat, ada kasih, ada sukacita, ada damai, sehingga saling mengasihi, saling menolong, dan dapat menerima satu dengan yang lain akan kelemahan dan kekurangan serta kelebihannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau berkati jemaat yang memiliki usaha. Tuhan akan memberkati kedua belah tangannya, sehingga dengan Tuhan memberkati kedua belah tangannya,
biarlah di tengah-tengah usahanya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memberkatinya. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Anak-anak kami juga hamba bawa tiada pernah henti. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan hikmat di dalam pendidikannya, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Dimanapun anak-anak kami menempuh pendidikan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Berikan hikmat dan semangat di dalam belajar. Kerinduan kami, semua anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Hamba-hambamu yang hari ini melayani pekerjaan, Tuhan Kau berkati pelayanannya. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang hari ini mungkin ada di kampung halaman atau sedang berlibur, Tuhan, biarlah kasih Tuhan tetap melanda dalam hidupnya, sehingga sukacita Tuhan di tengah-tengah keluarga besar di kampung halaman, sukacita Tuhan di tengah-tengah berlibur senantiasa ada di dalam kehidupannya. Sertai Tuhan, bahkan di hari-hari ke depan ketika kembali, Tuhan juga menolong dan menyertai, sehingga kami semua boleh berkumpul kembali, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, lawat bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami, berikan ketenteraman bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah satu kerinduan kami, kiranya sukacita Tuhan juga melanda bangsa kami, sehingga bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang damai, bangsa yang penuh kasih, saling menghargai satu dengan yang lain, dan nama Tuhan diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Berikan semangat bagi para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, dan juga Tuhan berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang tentram, damai, sebab kasih Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, Tuhan sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaat pergi, Tuhan Engkau sertai, dampingi, kiranya dimanapun sidang jemaat pergi, biarlah semuanya boleh menjadi kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipersilakan untuk bersaat teduh. Kalau sudah selesai bersaat teduh, dari barisan paling belakang boleh dipersilakan untuk keluar. Dan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah, baik secara online maupun offline. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.